dapat kita sebut sebagai seorang teladan kalau dia tidak memiliki kehormatan dan tidak mampu menjaga kehormatannya. Tadi disampaikan oleh pembicara di awal bahwa Tuanku Tambusai bukan mengungsi, dan Tuanku Tambusai tidak ingin menyerah kepada Belanda. Dia datang ke Rasah Negeri Sembilan bukan dalam rangka takut kepada Belanda, tapi dalam rangka membangun sebuah kelompok kekuatan baru pada masa lampau untuk kemudian melanjutkan perjuangan, meskipun kemudian takdir berkata lain. Dengan menjaga kehormatan dan kita bersyukur bahwa raja-raja Melayu pada masa lampau menjaga kehormatan itu dengan sungguh-sungguh, bahwa mereka memutuskan untuk berani mati berdiri ketimbang hidup berlutut di depan para penjajah. Kemudian untuk menjadi seorang Tambusai, maka generasi muda hari ini harus memahami betul, menjadikan sejarah Tuanku Tambusai sebagai sebuah ingatan kolektif bagi kita semua. Kata sejarawan dan filsuf Thomas Carlyle, barang siapa yang tidak mempelajari sejarah, maka dia akan menjadi sebuah generasi yang tergelincir di hari depan. Maka silaturahmi pada hari ini haruslah menjadi sebuah silaturahmi yang memberikan nilai-nilai positif bagi pengembangan pemikiran, bagi pengkajian sejarah, sehingga nilai-nilai sejarah itu dapat kita gemakan kembali hari ini dan menjadi bekal bagi anak-anak muda kita, baik yang berada di Rasah Negeri Sembilan, yang berada di Cubadak Kuala Lumpur, khususnya bagi anak-anak muda di Riau. Hari ini kita melihat ada berbagai persimpangan pemikiran tentang Tuanku Tambusai, baik yang kita dengar di Rasah semalam maupun hari ini. Maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang konkret bagaimana sejarah Tuanku Tambusai dapat diluruskan, pemikiran Tuanku Tambusai dapat menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak kita, khususnya di Tanah Rokan. Dan mungkin ini waktunya juga bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana di dalam pola-pola pendidikan dan kegiatan kepariwisataan yang ada di Rokan ini dapat menjadi wahana, dapat menjadi bagian yang dapat memberikan pemahaman, pencerahan dan pencerdasan kepada generasi muda tentang Tuanku Tambusai. Saya menyarankan ini agar Tuanku Tambusai tidak hanya menjadi sebuah kisah yang diagung-agungkan, agar Tuanku Tambusai tidak hanya menjadi sebuah kisah di dalam pertemuan-pertemuan silaturahmi, tapi Tuanku Tambusai adalah menjadi bagian dari semangat keindonesiaan kita, dari semangat kenusantaraan kita. Sebab pada hari ini sebuah fakta menunjukkan bahwa Tuanku Tambusai telah menjadi milik setidaknya dua bangsa, menjadi milik setidaknya dua negara. Dan alangkah ruginya kalau pengenalan yang luas terhadap Tuanku Tambusai, baik yang ada di Riau maupun yang ada di Semenanjung, kalau hanya sampai pada batas kita bertemu, berbincang, berbual dan lalu pulang, lalu akan kita ulangi kembali pada tahun hadapan. Alangkah baiknya ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus bagi kita untuk melakukan berbagai hal yang penting, khususnya kita di Riau. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana Tuanku Tambusai berdiri tegak pada sebuah sejarah yang sebenarnya. Kita harus melakukan ini, dan kita tidak mau anak-anak kita, generasi kita dan cucu-cucu kita tenggelam di dalam mitos-mitos, di dalam kisah-kisah yang mungkin saja tidak ada dalam sejarah. Dan ini harus ditulis secara detail agar sejarah Tuanku Tambusai dapat diluruskan sebagaimana layaknya, dan kemudian nilai-nilainya dapat ditanamkan dalam kehidupan keseharian, mungkin melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Rokan Hulu dan di Riau. Kita percaya bahwa kita mencintai Tuanku Tambusai, tapi sebuah kecintaan yang dalam tidaklah diukur dari bagaimana kita menyebut-nyebutnya, tapi kecintaan yang paling dalam adalah bagaimana
kita meletakkan Tuanku Tambusai pada sebuah aras yang tinggi dalam nilai, dalam perbuatan, dalam pemikiran, dan di dalam tindakan sehari-hari kita. Kalau kita tidak meletakkan nilai pemikiran, tindakan, dan hal-hal yang telah diwariskan oleh Tuanku Tambusai di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya kita semakin hari akan mengecilkan Tuanku Tambusai. Maka mari kita besarkan bersempena dengan silaturahmi ini. Saya mengajak kepada kita semua, kepada keturunan Tuanku Tambusai yang berada di Malaysia maupun yang berada di Pekanbaru Indonesia pada umumnya, mari hari ini kita jadikan sebagai sebuah langkah untuk membesarkan Tuanku Tambusai secara nilai, tindakan, dan semangat-semangat itulah yang diterjemahkan di dalam kehidupan. Dan jika tidak, saya memiliki kekhawatiran pada suatu zaman yang jauh, entah 10, 20 atau 1 abad yang mendatang, maka Tuanku Tambusai di mata anak-anak yang tidak kita berikan pewarisan keteladanan, di mata cucu-cucu yang tidak kita luruskan sejarah, maka Tambusai bagi mereka 1 abad, 2 abad yang mendatang hanya akan menjadi sebuah mitos yang belum tentu mereka percaya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini banyak langkah yang dapat diambil, banyak pemikiran yang dapat kita saup dari seorang pahlawan Melayu dari tanah Rokan yang bernama Haji Muhammad Saleh alias Tuanku Tambusai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan pertemuan ini, dan untuk membangkitkan semangat Tuanku Tambusai ini, mungkin kita pakaikan 3 kali takbir. Semoga takbir kita didengar, dan takbir itulah yang dulu beliau gunakan dalam menghadapi kaum-kaum batil, dalam menghadapi kaum-kaum kafir pada perang Padi. Kita mulai. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.